Bagi teman-teman semuanya. Terima Waalaikumsalam kasih warahmatullahi teman-teman setia wabarakatuh. menunggu saya. Mohon maaf sebelumnya, ini baru pulang kerja di luar kendali karena ada rapat dengan yayasan sampai malam tadi ya. Jadi belum sempat ngabari teman-teman. Di injury time ini, perkenankan saya mengaturkan mohon maaf sebesar-besarnya pada teman-teman. Yang pertama, pada pertemuan yang lalu, saya izin karena kondisi kurang sehat, ya flu berat, jadi suara saya nggak bisa keluar. Alhamdulillah sudah mulai membaik. Dan ternyata yang kedua, saya harus minta maaf lagi pada teman-teman karena memang saya harus telat ya, dan belum sempat ngabari ke teman-teman karena ada pertemuan rapat yayasan beberapa waktu yang lalu dengan dinas pendidikan. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah pada malam hari ini kita bertemu kembali, dan saya ucapkan terima kasih sekali lagi buat teman-teman yang masih setia menunggu untuk kita belajar bersama di mata kuliah. Kita baca doa. Bagi yang muslim mungkin kita mulai dengan baca basmalah. Bagi yang beragama lain mungkin berdoa dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai? Kita mulai teman-teman pembahasan kita pada malam hari ini. Di pertemuan yang lalu, teman-teman belajar bersama tentang perkalian dua matriks dan sifat-sifatnya, yaitu sifat asosiatif begitu, dan sudah kita bahas bersama, dan teman-teman juga rupanya aktif beberapa di antaranya mendiskusikan dalil 1.2.4 hubungan antara bilangan real A, bilangan real kemudian C, kemudian dengan matriks A, B, C, D, dan seterusnya. Masih serial dengan materi yang kemarin, teman-teman. Malam hari ini saya akan bahas dalil 1.2.5. Kita coba perhatikan ya. Jika matriks A dan B adalah matriks berukuran M kali N dan C serta D adalah bilangan real, maka berlaku 5 sifat, teman-teman. Yang pertama adalah bilangan real C kali matriks A ditambah bilangan real D kali matriks A sama saja dengan buka kurung bilangan real C plus D tutup kurung kali matriks A. Ini berlaku sifat apa, teman-teman? Mungkin ada yang bisa menjawab? Sifat yang kita kenal? Oke, ada yang tidak jelas ini. Dari Mas April, Mas April. Baik. Nggak jelas. Ini jelas nggak? Gimana teman-teman? Jelas? Cukup jelas. Baik, saya lanjutkan ya. Ya, yang di sini. Untuk sifat yang pertama, dari 1.2.5, ini berlaku sifat apa, teman-teman? Bilangan real C kali matriks A ditambah bilangan real D kali matriks A sama saja dengan buka kurung bilangan real C plus D tutup kurung kali matriks A. Teman-teman masih ingat ini sifat apa? Sifat matriks distribusi. Baik, distribusi atau distributif, betul sekali. Lanjut yang kedua. Jika bilangan real C kali matriks A ditambah bilangan real C kali matriks B sama dengan bilangan real C buka kurung matriks A plus B tutup kurung. Apakah ini juga termasuk sifat distributif pada matriks, teman-teman? Iya, termasuk juga. Ya. Apa kira-kira perbedaan antara sifat distributif yang pertama dan kedua, teman-teman? Yang membedakannya bilangan real C-nya di hanya 1. Sedangkan yang pertama bilangan realnya ada C dan D. Oke, baik teman-teman. Ada yang mau melengkapi?
Terus yang Ya. bagian nomor 1 dan nomor 2 yang di dalam kurungnya bilangan real tambah D, sedangkan yang kedua yang di dalam kurungnya adalah A dan B. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan, betul sekali bahwa kedua-duanya ini memiliki persamaan, yaitu berlaku hukum distributif. Hanya saja perbedaannya kalau teman-teman perhatikan, yang pertama, sifat distributif berlaku untuk bilangan realnya terhadap matriks A. Sedangkan sifat kedua adalah sifat distributif matriks A dan B untuk bilangan real C. Jadi perbedaannya adalah yang pertama distributif bilangan real terhadap matriks, yang kedua sifat distributif matriks terhadap bilangan real. Betul sekali teman-teman. Kita lanjutkan yang ketiga teman-teman. Buka kurung bilangan real C kali D tutup kurung kali matriks A sama dengan bilangan real C kali buka kurung bilangan real D kali matriks A tutup kurung. Teman-teman masih ingat ini termasuk sifat apa teman-teman? Asosiatif. Sifat asosiatif. Iya, terima kasih, betul sekali. Ini adalah sifat apa namanya? Asosiatif, betul sekali. Jadi tidak ada perbedaan antara ketika kita mengalihkan bilangan realnya dengan matriks A atau bilangan real D kita kalikan dengan matriks A, kemudian kita kalikan dengan bilangan real C. Betul sekali, sifat asosiatif. Yang berikutnya, yang keempat adalah jika 1 dikali dengan matriks A akan menghasilkan matriks A itu sendiri. Nah, teman-teman, kira-kira ini sifat apa? Baik, teman-teman, kira-kira ini sifat apa? Baik, teman-teman, yang keempat, ini kira-kira sifat apa? Jika 1 dikalikan matriks A akan menghasilkan matriks A itu sendiri. Baik, ini ada yang menjawab Mas Petrus ya. Perkalian identitas matrik, betul. Ini disebut dengan identitas matrik. Betul sekali. Saya lanjutkan yang kelima. Buka kurung bilangan real A ya, kita kalikan dengan matriks A tutup kurung. Kita kalikan dengan matriks B sama saja dengan matriks A dikali buka kurung bilangan real A kita kalikan matriks B tutup kurung sama dengan bilangan real A kita kalikan dengan perkalian matriks A kali B tutup kurung. Apakah sifat kelima ini sama dengan sifat nomor 3, teman-teman? Sama. Iya, sama. Ini disebut dengan sifat asosiatif. Betul sekali. Nah, sekarang kita coba peragakan teman-teman pada contoh soal 1.25 yang ada di sebelah kanan kita ini. Diketahui matriks A berukuran 2 kali 3, 110, 012, dan matriks B berukuran 3 kali 3. Betul sekali. Orde berapa ini teman-teman? Orde 3 kali 3. Atau orde 3 saja ya. Orde 3, ya. Kemudian berbentuk persegi atau bujur sangkar. Diketahui bilangan real C sama dengan 2, dan bilangan real D sama dengan negatif 1. Kita lihat teman-teman. Apakah sifat yang ada di nomor 1, kemudian ada di sifat nomor 2, bahkan juga nanti ada di sifat nomor 5, sifat yang lain akan terbukti benar. Kita coba di sifat yang pertama, teman-teman. Sifat yang pertama, sifat distributif untuk bilangan real C dan D. Kita coba ya. Sama dengan yang ketiga tuh. Sama sifat yang ketiga. Yang pertama, kita kalikan bilangan real C. Maaf Kak, itu bilangannya termasuk bagian C asosiatif ya?
Bisa diulang? Itu sifat yang pertama pada contoh itu termasuk asosiatif ya? Sepertinya begitu. Makanya nanti kita akan coba memperagakan, mengaplikasikan sifat 1, 2, 3, 4, 5 pada soal ini ya. Kita mulai dengan yang pertama. Ini ada bilangan real C kali dengan buka kurung, bilangan real D kali matriks A tutup kurung. Teman-teman sambil melihat di sebelah kiri ya, sifat yang mana kita lihat. Sama saja kita cek, C-nya nilainya adalah 2. C-nya adalah nilai 2. Kemudian untuk yang berikutnya, nilai D sama dengan negatif 1, dan A 110, 112. Kita misalnya bilangan real D kita kalikan dengan matriks A. D-nya adalah -1, sementara A tidak kita hitung terlebih dahulu. Kita biarkan sedemikian rupa sehingga munculnya adalah kita kerjakan dulu yang dalam tanda kurung. -1 dikali A menghasilkan berapa, teman-teman? Min A. Minus A, betul sekali. Kemudian kita kalikan dengan bilangan real C, minus A dikalikan -2. Ya, betul. Minus A dikalikan 2. Minus 2A. Betul sekali. 2A. Itu yang pertama. Sekarang kita peragakan yang kedua. Bagaimana kalau kita misalnya asosiatifkan dulu bilangan real C ke bilangan real D. Kita cek. Bilangan real C kita kalikan dengan bilangan real D. C-nya berapa, teman-teman? 2. 2 kalikan -1. Min 2. -2. Ya, kita kalikan dengan matriks A. Minus 2A. Baik, betul sekali. Yang terakhir, bagaimana misalnya yang kita asosiatifkan adalah bilangan real C dengan matriks A. C sama dengan 2. Matriks A adalah A. 2 kali A. 2A. 2A. Kita kalikan dengan bilangan real D, -1. Min 2A. Minus 2A. Terlihat bahwa dari mulai sifat asosiatif D terhadap A, kemudian C terhadap D, kemudian asosiatif C terhadap A, sama-sama menghasilkan negatif 2A. Kita peragakan. Kita ketahui bahwa A adalah 110 dan 012. Maka di sini kita lihat ada bilangan skalar yang baru muncul tuh, yaitu -2A dikali A, di mana -2 adalah bilangan skalar. -2 dikali 1 menghasilkan berapa, teman-teman? -2. -2 dikali 1 untuk baris kedua. -2 dikalikan 0. 0. -2 dikali 0 yang bawah, baris kedua. 0 -2 dikalikan 1. -2. -2 dikalikan 2, baris kedua kolom ketiga. 4. 4. Baik. Ternyata terlihat bahwa terbukti bahwa sifat yang ketiga asosiatif bernilai benar, begitu. Sekarang yang kedua, teman-teman. Bagaimana kalau kita coba-coba misalnya menghubungkan antara matriks A, matriks B, dan bilangan real C, teman-teman. Kita coba ya. Ini ada di sifat 1.2.4 yang sebelumnya, yang kemarin tuh. Misalnya kita mulai dari asosiatif C ke B misalnya. C-nya berapa, teman-teman? 2. 2. Baik. B dengan B tetap. Kita hitung dulu. 2 kali 0. 0. 2 kali 2. 4. 2 kali 2 lagi. 4. 2 kali 1. 2. 2 kali 1. 2. Baris ketiga 2 kali 1. 2. 2 kali 1. 2. 2 kali -2. 2. Iya, sehingga 2 kalikan B menghasilkan matriks sedemikian. Sementara itu, matriks A 110, 012. Kita cek dulu, teman-teman masih ingat nggak? 2 buah matriks bisa dikalikan asalkan apa kemarin? Ukurannya sama. Ukuran sama, ada yang lebih tepat?
Dua buah matriks apabila bisa dikalikan apabila bagaimana? Baris dan kolom. Iya. Ada yang lebih lengkap lagi? Hasil kali matrik berukuran M kali K dengan matrik yang berukuran K kali N. Oke, saya coba berulang lagi ya. Teman-teman, misalkan sebuah matriks A, kita ingat yang konsep kemarin. Matriks A berukuran M kali N, matriks B berukuran N kali K, maka di sini kita lihat bahwa dua buah matriks bisa dikalikan asalkan kolom pada matriks pertama sama dengan ukuran baris pada matriks kedua. Sehingga hasil nanti adalah A kali K. Kita cek. Matriks A ukurannya berapa ini teman-teman? 1, 1, 0, 2 kali 3. 2 kali 3. Iya, 2 baris 3 kolom. Sementara hasil perkalian bilangan real C dengan matriks B ukurannya berapa? 3 kali 3. 3 kali 3. Baik, kita coba ya sambil diamati. 2 kali 3, 3 kali 3. Sesuai nggak sih? Sesuai ya. Di sini kita lihat 2 kali 3. Kolom dari matriks yang pertama adalah 3. Kemudian hasil perkalian 2 dengan matriks B, di mana baris dari 2 kali B adalah 3. Betul sekali teman-teman. Berarti ini sudah memenuhi syarat. Dengan cara yang sama, kemarin kita udah bahas ya, baris kita kalikan kolom. Kita coba ya, teman-teman semoga masih ingat. 1 kali 2, 2, 1 kali 4, 4, 0 kali 2, 0. 0, 2 tambah 4, 6. 6. Betul ya teman-teman ya. Kemudian kita coba cek lagi perkalian baris pertama matriks pertama dengan kolom kedua baris kedua. 1 kali 0, 0. 1 kali 2, 2. 0 kali 2, 4. 0 kali 2, 0. 0. 0 tambah 2 tambah 0, 2 tambah 2, 2. baik. Dengan cara yang sama, teman-teman bisa mempraktek 6, 2, 6, 8, 6, min 2. Kita cek, matriks A tadi ukurannya 2 kali 3, matriks 2 kali B ukurannya 3 kali 3. 2 kali 3, 3 kali 3. Menghasilkan matriks 2 kali 3. Kita cek, barisnya berapa teman-teman? 2 kali 2. Kolomnya berapa? 3. Ya, betul. Sekarang kita coba bagaimana jika yang kita asosiatifkan adalah matriks A dengan bilangan real C. Nah, kita cek teman-teman. Bilangan real C-nya adalah 2. Matriks A-nya seperti yang tadi teman-teman. 1, 1, 0, 0, 1, 2. Sehingga 2 kali 1, 2. 2 kali 1, 2 kali 0, 2 kali 0, 2 kali 1, 2 kali 2, 4. Sehingga perkalian 2 kali A menghasilkan 2, 2, 0, 0, 2, 4. Kita kalikan dengan matriks B. Dengan cara yang sama teman-teman. Menghasilkan bilangan yang sama. Matriks yang sama. Sama ukurannya dan unsur yang sama. Unsur di baris pertama kolom pertama 6. Unsur di baris pertama kolom kedua 2. Unsur baris pertama kolom ketiga 6. Dan seterusnya teman-teman. Nah, kita buktikan yang terakhir. Bagaimana jika kita asosiatifkan antara matriks A dengan matriks B dulu, baru kita kemudian kalikan dengan matriks C, teman-teman. Nah, saya coba teman-teman kira-kira masih ingat nggak sih dengan perkalian ini? Coba teman-teman hitung begitu dengan cara perkalian matriks baris kali kolom untuk asosiatif A kali B. Di sini hasilnya sudah ketemu teman-teman. Nah, yang saya minta adalah teman-teman coba teman-teman foto, teman-teman screenshot, kirim di grup, boleh. Kemudian di Zoom chat, ini juga boleh. Bukan hasil perkaliannya, teman-teman. Proses perkaliannya. Saya ingin lihat matriks lengkapnya untuk perkalian A dengan perkalian B. Perlu kalian teman-teman ketahui bahwa perkalian matriks seperti ini sering sekali, teman-teman, dipakai untuk dasar ujian UAS di ALI 1. Saya tunggu teman-teman, silakan. Teman-teman kalikan matriks A kali B, segera dikirim ke grup atau di chat
Kalau misalkan di grup chat Zoom ini teman-teman bisa mengirim gambar, syukur alhamdulillah. Dibantu oleh host untuk menampilkan di mana? Di sini. Di share screen begitu. Silakan teman-teman. Maaf Kak, boleh saya jelasin tadi? Iya, silakan. Kan itu perkalian elemen pada baris 1 dari matrik pertama. Dan tepatnya jumlah matriknya pada tempat yang tepat. Ya. Terus kita kalikan dengan elemen pada baris pertama dari matrik pertama dengan elemen pada kolom kedua. Iya. Kolom kedua dan tempatkan jumlah produk pada tempat yang tepat. Oke. Dan Bisa begitu. Baik. Bisa dituliskan perkaliannya bagaimana? Boleh, Kak. Ya, silakan. Nanti saya Silakan. Baik, saya tunggu. 3 menit deh, teman-teman. Baik. Di grup Ale atau di grup ini ya, di chat Zoom. Perlu share screen nggak, Mas? Boleh, Mas. Nanti Boleh. kalau ada teman-teman yang udah kirim, di share screen aja. Kita cek Oke. satu-satu jawabannya. Boleh kirim di grup Di WA? grup WA boleh. Boleh. Ada Mas Arul nanti yang share screen. 10. Tadi nilainya 110 ya, Kak ya? Ya. Matrik pertama. 10102. Ini matrik A, ini matrik B. Matriks A ukurannya 2x3, matriks B ukurannya 3x3. Sehingga nanti hasilnya teman-teman bisa ngecek nih. Baris pada matriks pertama kita kalikan dengan kolom pertama matriks B. Ya, ini. Tunggu. Yep. Maaf Kak, boleh tunggu bentar lagi ditulis? Oke, silahkan. Saya tunggu. Keterampilan dalam perkalian ini. Baik. Ini ini Mas Arul sudah ada tuh. Di mana? Dari Mbak Ajeng di grup Ale 1. Oh, iya. Oh, ini dia. Mbak Ajeng ya kayaknya ya. Mbak Ajeng Anastasia. Nih, kelihatan Mas? Coba. Lihat nggak di sini? Salah. Nggak bisa ya? Mungkin diperkecil aja, Mas. Diperkecil aja. Ya, dikecilkan. Jadi biar mungkin agak geser-geser ke atas. Kayak gini. Kecil ini kayak, Mas. Udah gitu bisa. ya? Iya. Oke. Yang titik 3 atas, Kak. Itu tak. Itu Mas Arul. Coba diklik yang titik 3, yang putar. Putar. Bisa tuh, Mas. Oh, ini. Iya, makasih ya. Lagi putar lagi, Kak. Sampai nggak kelihatan ya. Puternya lagi. Nah, ini praktek. Kali lagi. Baru tahu ini ya saya, Mas. Sama, saya juga baru tahu nih. Baru tahu itu ya asli. Biasanya di laptop tapi dari ini. Lebih kecil ya? Kelihatan nggak? Kalau ini Geser kan kayaknya, kita Mas. bisa juga. Bacain aja bentar, Kak. Nah, nih udah kelihatan satu-satu nih.
Kita lihat ke bawah Mas Harul. Bisa nggak sih? Ini agak ke bawah dikit. 1 kali. Nggak bisa Udah Mas, pas. mentok. Mentok. Mentok ini Masnya. Nggak bisa ke bawah lagi tuh. Iya, betul. Baik. Itu nggak bisa ya. Bentar. Oke, saya unduh deh. Oke. Itu kok susahnya nulisnya. Ya. Baik. Mas Harul, saya yang share screen deh. Coba. Oh, boleh. Ya, sebentar. Jawaban punya saya sama seperti yang jawaban punya Oke. si Ajeng. Kita cek ya. Silakan Mas. Ajeng yang... Nah, nih. Teman-teman. Kelihatan ya? Enggak jelas. Nggak jelas. Ya jelas. Kurang jelas. Iya, kurang jelas. Kurang jelas. Bentar. Begini? Ya, kelihatan kayak gini. Kelihatan ya? Oke, baik. Ini perkaliannya dari jawabannya Mbak Ajeng. Kita lihat satu-satu ya. Yang pertama, 1 kali 1 betul, 1 kali 2 betul, 0 kali 1 betul. 1 tambah 2, 3. Baik. Berikutnya, dengan kolom yang kedua, 1 kali 0, 1 kali 1, dan 0 kali 1. Hasilnya adalah 1. Baik. Kemudian yang kedua, baris kedua. Bentar. Ini harusnya 3 kali. 1, 2. Oh ya, yang kolom ketiga. Baik, 1 kali 2, 1 kali 1, 2 tambah 1, 3. Baik. Hasilnya kita cek, betul. Oke. 313, 431. 313 masuk 1. Coba kita cek ya. 4, 3 min 1. Oke, kita cek. Ya, betul. Betul sekali. Sekarang saya mau lihat juga nih pekerjaan teman-teman yang lain. Oke, yang ini ya. Nih. Dari Mbak siapa nih? Oke. Wah, alhamdulillah ini banyak semua nih. Tadi Mbak Ajeng ya. Ini kita cek Mbak Laurencia nih. Kita cek jawabannya 1, 1, 1. Mbak, mantap. Ini pakai cara lain nih, lebih cepat nih. Siap. Oke. Baik. Walaupun tidak tertulis perkaliannya, langsung pakai kode-kode nih ya. Siap. Boleh. Oke, next. Nih, lebih lengkap lagi nih miliknya Mbak Windy ya. Rapi sekali tulisannya. Mantap nih. Siap. Oke, betul. 31, betul. Kemudian ada lagi Bina Tiara nih. Siap, kita cek. Oke. Baik. Siap. Oke, hasilnya betul. Terima kasih teman-teman. Teman-teman sudah cukup menguasai perkalian matriks. Jadi kita lanjutkan lagi di yang tadi. Mas Arul bisa share screen yang tadi. Saya stop share ya. Baik, teman-teman. Kita lanjut lagi ya. Berarti dengan demikian, setelah kita temukan 313, 43 min 1, kita cek. Matriks A tadi ukurannya 2 kali 3, matriks B ukurannya 3 kali 3, sehingga menghasilkan matriks 2 kali 3, betul sekali. Kita kalikan dengan nilai C, yaitu 2. Nah, terlihat bahwa C ini adalah bilangan skalar, kita kalikan dengan hasil dari
perkalian matriks A kali B. Menghasilkan 2 kali 3 berapa teman-teman? 6. 6, baik. 2 kali 1? 2. 2 kali 3? 6. Baris kedua 2 kali 4? 8. 2 kali 3? 6. 2 kali negatif 1? Negatif 2. Iya, ternyata terbukti bahwa sifat asosiatif perkalian A dengan asosiatif real CB asosiatif matriks A kali B dengan C hasilnya adalah sama. Ini adalah pembuktian dari dalil 124 dan juga 125. Mas Arul, next page, Mas. Berikutnya. Baik, ini dia teman-teman. Sekarang kita masuk ke matriks bujur sangkar dan sifat-sifatnya. Oke, kita coba. Teman-teman, ini begini. Matriks bujur sangkar ini adalah matriks yang teman-teman masih ingat nggak sih kemarin? Nama lainnya matriks apa, teman-teman? Masih ingat matriks bujur sangkar atau matriks persegi? Matriks ordo. Baik, betul sekali. Di mana ukuran M dan N-nya adalah sama. Sehingga kalau kita sebut dengan matriks ordo 3, berarti barisnya 3, kolomnya 3. Nah, karena matriks bujur sangkar adalah sebuah matriks juga, maka semua sifat operasi matriks, baik dari asosiatif, distributif, identitas, itu juga berlaku untuk matriks bujur sangkar. Nah, misalnya saja matriks bujur sangkar ini ordernya M, maka pada himpunan matriks perkalian adalah suatu operasi biner, teman-teman. Sehingga unsur satuan adalah matriks satuan ordo M sama dengan 1M. Jadi misalnya kalau kita sebut ya matriks bujur sangkar ini ordernya M, begitu teman-teman. Jadi kalau misalkan kita menemukan sebuah matriks order M, kemudian unsur satuannya atau matriks satuannya adalah IM, berarti diperkirakan unsur inverse-nya itu mungkin ada. Sehingga dari sini kita bisa rumuskan definisi 1.2.1, inverse suatu matriks bujur sangkar A berorder M adalah matriks bujur sangkar A pangkat min 1 yang memenuhi matriks A kali A pangkat min 1 sama dengan matriks A pangkat min 1 kali A sama dengan IM, di mana matriks IM adalah matriks satuan maaf, ada ada tamu sebentar. Sudah saya bukakan pintu. Baik, saya lanjutkan teman-teman. Jadi gini, kita tetapkan bahwa sebuah matriks order M dalam hal ini adalah matriks bujur sangkar
kalau kita kalikan dengan matriks A pangkat negatif 1, kita tetapkan ya bahwa matriks A berpangkat negatif 1 untuk selanjutnya kita baca dengan inverse matriks, teman-teman. Jadi kalau misalkan sebuah matriks A berordo M, kita kalikan dengan inverse matriks tersebut atau inverse matriks dia sendiri begitu, sehingga A matriks A kali inverse matriks A, atau inverse matriks A kita kalikan dengan matriks A, maka akan menghasilkan sebuah matriks satuan I berordo M. Teman-teman, mungkin nanti kita akan melihat pembuktian dari definisi teman-teman. Sehingga kalau kita buat sebuah perluasan dari definisi 1.2.1, teman-teman, misalnya adalah inverse matriks A, kita kalikan dengan, atau kita inversekan lagi, teman-teman. Jadi inverse matriks A, kita inversekan lagi, maka dia akan kembali lagi ke matriks semula. Seperti itu. Nanti kita akan coba praktekkan ya, teman-teman. Nah, itu yang ke-1, yang kedua. Yang ke-1 tadi, jika sebuah matriks A kita kalikan dengan matriks inverse matriksnya, akan menghasilkan matriks satuan, teman-teman, di mana ordernya sama. Yang pertama. Yang kedua, jika sebuah inverse matriks kita inversekan lagi, maka akan menghasilkan matriks itu sendiri. 2. Yang ketiga lagi, inverse matriks selalu tunggal, teman-teman. Jadi misalnya kita andaikan ada 2 inverse misalnya ya, yaitu P dan Q. Jadi misalnya ada 2 inverse ya. P adalah inverse yang pertama, Q adalah inverse kedua. Maka misalnya saja A kita kalikan dengan inverse yang pertama. Inverse matriks inverse P kita kalikan dengan A, maka akan menghasilkan matriks satuan, teman-teman. Ini sesuai dengan definisi 1.2.1. Kemudian kita lanjutkan, bagaimana kalau misalkan matriks A kita kalikan dengan sebuah matriks inverse yaitu Q. Berlaku juga sifat komutatif. Inverse di sini matriks inverse bukan inverse matriks ya. Matriks inverse Q kita kalikan dengan matriks A, ternyata juga menghasilkan sebuah matriks satuan I. Nah, teman-teman sekalian, yang menarik adalah menurut dalil 1.21, jika misal ini kalau kita sesuaikan dengan definisi tadi ya, maka matriks inverse P kita kalikan dengan sifat asosiatif matriks A dengan matriks Q, maka akan menghasilkan atau hasilnya sama dengan perkalian asosiatif matriks inverse P dengan matriks A kita kalikan dengan Q. Kita sudah tahu bahwa perkalian antara matriks A dengan matriks inverse Q menghasilkan apa, teman-teman? Saya ulang kembali. Jika matriks A kita kalikan dengan matriks inverse Q di informasi sebelumnya menghasilkan apa, teman-teman? Matriks satuan. Baik, betul sekali. Matriks satuan I berorder M. Itu yang pertama. Sehingga kita akan menemukan di sini adalah matriks inverse P kali matriks satuan I. Oke, 1. Kemudian yang kedua, yang sebelah kanan tadi, luas kanan. Matriks inverse P kita kalikan dengan matriks A. Akan menghasilkan apa, teman-teman? Ulangi lagi, Kak. Saya ulangi kembali yang ruas kanan ini, yang ruas kanan. Jadi sifat asosiatif matriks inverse P kita kalikan dengan matriks A akan menghasilkan matriks apa, teman-teman? Matriks satuan dengan matriks satuan juga, betul, dengan order, M. Sehingga di ruas kanan kita temukan matriks satuan I
kita kalikan dengan matriks inverse Q. Nah, kita akan sudah memahami bahwa jika sebuah matriks satuan kita kalikan dengan sebuah matriks P, apakah itu matriks inverse atau bukan inverse? Karena fokus kita hari ini adalah membuktikan bahwa inverse matriks adalah tunggal, maka matriks satuan I kita kalikan dengan matriks inverse P menghasilkan P. Sedangkan matriks inverse Q kita kalikan dengan matriks satuan I bukti bahwa nilai inverse selalu tunggal, tidak ganda. Itu teman-teman. Jadi ada dua akibatnya, dua implikasi dari definisi 1.21. Silakan teman-teman buat catatan atau resume atau footnote ya di modul masing-masing untuk definisi 1.21. Nah, teman-teman, sekarang kita coba untuk mengaplikasikan definisi 1.21 beserta implikasi dari definisi tersebut pada contoh 1.2.6, teman-teman. Coba ya, teman-teman. Kita lihat. Diketahui sebuah matriks sebuah matriks ya, A. Apakah matriks A ini matriks ordo, teman-teman? Iya benar, karena Benar. 2. Betul, atau ordo 2 saja. Baik, kita lihat unsur di baris pertama adalah -1 dan 0, sedangkan matriks ini di baris kedua 0 dengan 2. Kita buktikan, teman-teman. Yang pertama, kita buktikan bahwa jika A kita kalikan dengan inverse matriks A, nanti hasilnya akan sama dengan inverse matriks A, kita kalikan dengan matriks A itu sendiri. Maka akan kita temukan sebuah matriks satuan yang ordernya sama, yaitu 2. Misalnya saja gini, teman-teman. Teman-teman kalau di waktu SMA dulu, bangku SMA, Madrasah Aliyah atau SMK, teman-teman mungkin waktu itu masih ingat untuk menentukan inverse matriks order 2, kita harus menentukan determinannya dan kita tentukan adjoint-nya, begitu kan ya. Nah, sekarang coba dari yang sudah kita pahami itu, kita coba dengan pendekatan yang lain, teman-teman. Ini yang saya katakan tadi di grup ya, yang saya share sebelum sekitar mungkin siang tadi ya. Ini kita coba dekati sebuah inverse matriks A dengan pendekatan yang cukup berbeda, teman-teman. Coba kita amati ya. Ini menarik sekali. Misalnya, inverse matriks A adalah sebuah matriks berordo 2 dengan unsur-unsurnya kita gunakan variabel PQRS, teman-teman. PQRS, teman-teman. Maka kita bisa tentukan bahwa matriks A kali inverse matriks A akan kita buktikan nanti akan menghasilkan matriks satuan berordo 2. Kita tahu bahwa matriks A ukurannya 2 kali 2 dengan unsurnya -1, 0, 0, dan 2. Sementara inverse matriks A, sementara ini kita tetapkan dengan sebuah matriks berunsur PQRS. Kita akan buktikan bahwa perkalian inverse matriks A itu nanti akan menghasilkan matriks satuan berordo 2 dengan unsurnya 1, 0, 0, 1. Nah, di sini kita coba kalikan, teman-teman ya. Kita coba kali-kali. Silakan teman-teman ikut menjawab. Kita coba perkalian baris pertama matriks A dengan kolom pertama inverse matriks A. -1 dikalikan P. Minus P. 0 kali R. 0. 0. Baik. Minus P ditambah 0. Minus P. Baik, betul. Minus P terbukti. Berikutnya. -1 kali 0. 0. 0. Maaf. Saya ulang kembali. -1 dikali Q. Minus Q. Minus Q. 0 dikali S. 0. 0. Berarti minus Q ditambah 0. Minus Q. Ya, betul sekali, teman-teman. Dengan cara yang sama,
untuk baris kedua matriks A, kita kalikan dengan kolom pertama dan kedua matriks inverse A, maka kita akan temukan hasil perkaliannya adalah dengan unsur 2 kali 2, baris pertama minus P dengan minus Q, baris kedua adalah 2R dan 2S. Nah, dengan menggunakan hukum kesamaan matriks, teman-teman masih ingat ya, hukum kesamaan matriks. Jadi, dua buah matriks ini akan berlaku hukum kesamaan apabila apa, teman-teman? Ulangi lagi. Saya ulang kembali. Ini terlihat bahwa antara dua ruas, baik ruas kiri maupun ruas kanan, ruas kiri minus P minus Q, 2R dan 2S, sementara ruas kanan kita temukan ada matriks satuan 1001, kemudian dua buah matriks ini memenuhi kesamaan dua matriks. Nah, pertanyaannya adalah, apakah masih ingat teman-teman, apa syarat dari dua matriks yang memenuhi hukum kesamaan? Ukurannya sama. Bagaimana? Ukurannya sama dan Baik, betul sekali. Ukurannya sama dan Kolomnya sama. unsur-unsur yang bagaimana, teman-teman? Pada posisi baris dan kolomnya juga sama. Betul sekali. Unsur-unsur yang seletak, baik baris maupun kolomnya adalah sama. Maka, dengan menggunakan hukum kesamaan, kita temukan bahwa nilai minus P sama dengan berapa, teman-teman? Sama dengan 1. Baik. Dengan kata lain, bisa kita ganti menjadi P sama dengan... Sama dengan Baik, betul sekali. Minus 1. Betul. Kemudian untuk Q sama dengan 0. sama dengan 0. baik, karena memang tidak ada nilai 0 yang negatif ya teman-teman, maka bisa kita tulis Q sama dengan 0. Kita pindah ke baris kedua. 2R. Bersesuaian sama dengan mana teman-teman? 0. 0. Berarti nilai R adalah 0. 0. Baik, betul. Kemudian untuk 2S sama dengan 1, nilai S yang memenuhi adalah Tengah. setengah. Baik. 2S sama dengan 1, sama-sama kita bagi 2. 2 bagi 2 adalah 1. 1 kali S sama dengan 1/2. Sehingga S adalah setengah. Baik, teman-teman. Sehingga kita temukan P sama dengan 1, Q sama dengan 0, R sama dengan 0, dan S sama dengan setengah. Baik. Sekarang kita lanjut, teman-teman. Kita lanjut dengan yang kedua. Bagaimana kalau misalnya inverse matriks A kita kalikan dengan matriks A? Kita balik ya, teman-teman. Kita balik. Ini menggunakan sifat komutatif. Apakah ini juga memenuhi syarat yang tadi? Kita coba, teman-teman. Baris pertama kita kalikan dengan kolom pertama dari matriks A. P dikali minus 1. Minus P. Q kali 0. 0. Ya, baik. Minus P ditambah 0. Minus P. Baik, kita ke kolom kedua. 0. Baik, P kali 0. 0. 0. Berikutnya Q kali 2. 2 Q. Kita coba, kita cek lagi ya sebentar. Ini baterai saya mau habis. Sebentar. Baik, kita coba lagi, teman-teman. P dikali minus 1 menghasilkan minus P, kemudian Q kita kalikan 0 hasilnya 0, sehingga minus P ditambah 0 menghasilkan minus P. Kemudian kita coba kalikan berikutnya, baris pertama dengan kolom kedua. P kali 0 berapa, teman-teman? 0. P kali 0 adalah 0, kemudian Q kali 2. 2 Q. Baik. Apakah ini jawabannya benar nggak sih? Kita lanjutkan lagi yang berikutnya. Yang RS dengan kolom pertama dan kedua. R kali min 1. Minus R. Minus R. Kemudian S kali 0. 0. 0. Minus R dengan 0. Minus 0. Oke, kemudian yang berikutnya. RS kali 0 kali 2 tuh.
R kalikan 0, 0. 0. S kalikan 2, 2S. 2S. Sehingga 0 ditambah 2S hasilnya 2S. 2S. Baik. Akan kita buktikan dengan cara yang sama. Ternyata ini P minus I, 2R dengan 2S sama dengan matriks satuan 1, 0, 0, 1. Dengan cara yang sama, ternyata menghasilkan sama bilangannya ya, unsurnya. P menghasilkan 1, Q sama dengan 0, R sama dengan 0, dan S sama dengan setengah. Sehingga inverse dari, kalau misalkan kita susun ya teman-teman, kalau misalkan kita susun matriks A, ini inverse matriks A adalah P-nya minus 1, Q-nya adalah 0, R-nya adalah 0, dan S-nya adalah setengah. Sehingga susunannya menjadi minus 1, 0, 0, dan setengah. Kalau ini kita kalikan dengan matriks A yang unsurnya adalah min 1, 0, 0, 0, dan 2, akan menghasilkan matriks satuan berordo 2, 1, 0, 0, 1. Jadi terbukti di sini kita cek matriks inverse matriks A berukuran juga 2 kali 2 dengan unsur baris utama minus 1, 0, dan 0 setengah, teman-teman. Oke, terbukti. Slide berikutnya adalah, nah ini teman-teman. Slide berikutnya mungkin Mas Aru bisa ini di share screen begitu. Oke. Ya, baik teman-teman. Nih. Kita bacanya dari sebelah kiri ya teman-teman. Dari sebelah kiri. Nih, ada definisi yang kedua tuh. Definisi 1.2.2. Yang pertama, matriks bujur sangkar ini yang tidak punya inverse disebut dengan matriks singular. Nah, ini yang teman-teman wajib dan hukumnya fardhu ain ya. Jadi wajib banget pakai bingit nih bahwa matriks bujur sangkar yang tidak punya inverse, teman-teman harus ingat baik-baik. Seperti ini kita sebut dengan matriks singular. Istilah ini akan kita ulang terus sampai nanti di aljabar linear elementer 2 ya teman-teman. Jadi teman-teman harus ingat baik-baik bahwa matriks bujur sangkar atau matriks ordo yang tidak punya inverse disebut dengan matriks singular. Sedangkan matriks bujur sangkar yang bukan matriks singular disebut dengan matriks tak singular. Dengan kata lain, matriks bujur sangkar yang bukan matriks singular atau matriks tak singular punya inverse enggak, teman-teman? Punya. Jadi jangan terbalik, teman-teman. Saya dulu juga agak bingung memahami ini waktu kuliah awal ya. Jadi matriks singular itu yang enggak punya inverse. Sedangkan matriks tak singular malah yang punya inverse, begitu ya. Ini matriks tak singular ini punya inverse, matriks singular itu yang tidak punya inverse, teman-teman. Baik. Nah, ini yang saya sebut di grup tadi ya, awal-awal siang tadi, kita sudah mengenal ada namanya unsur ABCD. Maka determinan dari matriks ini adalah kalau kita gunakan aturan Cramer ya teman-teman ya, perkalian silang diagonalnya adalah A kita kalikan D kurang dari B kali C. Dengan kata lain, determinan matriks ordo 2 kali 2 atau ordo 2 adalah selisih dari perkalian diagonal-diagonalnya. Jadi matriks A, diagonal pertama A kali D, kemudian diagonal kedua B kali C. Sehingga determinan A kita temukan adalah AD kurangi BC. Baik, kita lihat ini teman-teman. Ada dua contoh tuh teman-teman. Dua contoh tuh. Contoh yang pertama adalah contoh 1.26 teman-teman. Semoga agak jelas ya gambarnya teman-teman. Ini memang agak kecil. Saya ambil dari modul ini sebenarnya. Oke, itu teman-teman. Contoh 1.26. Kita cek apakah matriks ini adalah matriks singular atau matriks yang tak singular, teman-teman. Kita cek ya. Nah, matriks A minus 1, 0, 0, 2 ini kita tahu bahwa agar matriks A ini
Tadi udah kita bahas nih kayaknya, udah kita bahas nih. Yang 1.26 tadi. Minus 1, 0, 0, 2. Coba kita cek determinannya teman-teman. Kalau pembuktian inverse-nya sudah kita temukan tadi, terbukti bahwa dia punya inverse kan tadi kan, yaitu inverse-nya minus 1, 0, dan 0 setengah. Nah sekarang kita buktikan dengan pendekatan determinan. Determinan ya, kita coba cek determinannya. Minus 1 kali 2 itu berapa teman-teman? Minus 2. Minus 2. 0 kali 0? 0. 0. Baik. Minus 2 kurangi 0? Minus 2. Baik. Apakah minus 2 sama dengan 0? Tidak. Tidak. Berarti dia punya inverse nggak? Tidak. Punya. Matriks A ini determinannya minus 2 loh teman-teman. Apakah minus 2 sama dengan 0? Tidak. Tidak. Baik. Kita cek tadi. Apakah matriks A punya inverse? Punya. Punya. Tadi inverse-nya berapa tuh teman-teman? Inverse-nya tadi Bisa dicek di layar teman-teman. min 1, 0, 0, 1/2. Nah, betul sekali. Inverse dari matriks A adalah min 1, 0, 0, dan setengah atau 1/2. Terlihat bahwa A punya inverse. Inverse-nya itu tadi. Nah, kita buktikan sesuai dengan definisi atau dalil yang 1.2.2, 1.2.2 dikatakan matriks yang punya inverse disebut dengan matriks tak singular. Jadi kalau kita cek dengan menggunakan determinan dari matriks A adalah negatif 2. Dan negatif 2 tidak sama dengan 0. Terbukti bahwa matriks A ini disebut dengan matriks apa teman-teman? Tak singular. Betul sekali, matriks tak singular, gitu ya. Berarti memiliki inverse. Iya betul, memiliki inverse. Sekarang kita geser tuh teman-teman. Kita geser ke samping kanan. Kita punya contoh 1.2.7 teman-teman. Jadi saya punya di sini matriks B. Ordernya 2, betul. Ada 1, 1, min 1, dan min 1. Tentukan apakah inverse ini ada. Jadi kalau ada nanti matriks tak singular, kalau dia misalkan tidak punya matriks, maka kita sebut dengan matriks singular. Kita cek teman-teman. Dengan cara yang sama tadi teman-teman, kita temukan bahwa inverse matriks B adalah PQRS. Ini teman-teman bisa lakukan ya, lakukan pengecekan mencari inverse matriks B dengan yang tadi teman-teman. Di matriks A dengan cara yang sama sehingga kita cek kira-kira P-nya ketemu berapa, R-nya ketemu berapa gitu ya, R-nya ketemu berapa, S-nya ketemu berapa. Kita teman-teman praktekkan sendiri. Nah, sekarang kita coba dekati apakah matriks B ini punya inverse matriks dengan menggunakan determinan teman-teman. Yuk kita kalikan ya. Diagonal yang pertama, 1 kali minus 1 berapa teman-teman? Minus 1. Minus 1. 1 kali minus 1 lagi. Minus 1. Minus 1. Dikurangi minus 1. Minus 1 ditambah 1 sama dengan 0. 0, betul sekali. Jadi hasilnya adalah 0. Minus 1 kurangi negatif 1. Negatif positif. Sehingga menjadi minus 1 plus 1 hasilnya 0. Nah, ketika sebuah matriks determinannya sama dengan 0, bisa dikatakan matriks itu tidak punya inverse. Sehingga bisa kita katakan matriks B ini singular atau tak singular, teman-teman? Singular. Singular, betul sekali. Jadi bisa kita tambahkan tuh pada definisi 1.2.2 bahwa matriks singular itu adalah matriks yang tak punya inverse. Dan sebuah matriks bujur sangkar atau matriks berordo n dikatakan tak punya inverse jika determinannya menghasilkan berapa, teman-teman? 0. 0, betul sekali, teman-teman. Baik. Nah, ini saya punya kasus tuh, teman-teman. Nah, ini ada di contoh 1.2.9. Nah, tuh. Ini nanti jadi
bisa bahan diskusi teman-teman di grup ya. Tapi untuk yang sekarang, kita akan coba latihan soal dengan matriks yang lain, teman-teman. Bentar lagi akan saya akan share screen. Mohon bersabar, teman-teman. Coba teman-teman untuk membuktikan matriks mana yang singular dan matriks mana yang tak singular dengan menggunakan dalil yang sudah saya sampaikan tadi, teman-teman. Bentar, saya ketik dulu. Buat 9 tuh ya kayak. Baik, saya izin share screen ya, Mas Arul. Boleh Mas, silahkan. Nah, ini teman-teman. Apakah teman-teman bisa melihat atau kurang jelas? Kalau kurang jelas saya perbesar. Kurang jelas. Kurang jelas. Mungkin dari sinyal kayak Mas Roni itu. Yang ini. Nah, ini udah. Nah, udah Jelas ya? Jelas. Baik. Saya perbesar nih jadi 200%. Yuk teman-teman, siapa yang mau jawab nih? Matriks mana yang singular dan matriks mana yang tak singular? Dengan penjelasan. Singular, yang B singular. Ya, silakan ini Mas, silakan. Yang A singular, yang B singular. Bisa diperjelas ini alasannya gimana, Mas? Yang A dilihat dari determinannya yaitu 0. Bisa dibuktikan dengan hitungan determinannya gimana? Bentar Mas, nggak jelas. Barusan udah jelas. Kurang Oke, saya perbesar lagi nih. Boleh Udah saya jelas? jelas. Min 2 dikurangi min 2 sama dengan 0. Baik, baik. 2 kali min 1 hasilnya min 2 dikurangi dengan 2 kali min 1. Jadinya min 2 minus 2 ya. Jadinya 0. Berarti ini matriks punya inverse atau enggak? Tidak. Punya inverse berarti singular atau tak singular? Singular. Baik. Yang B nih kita buktikan bareng-bareng yuk teman-teman. Minus 3 kali 1? Minus 3. Ya, 2 kali 1. 2. Minus 3 dikurangi 2 atau minus 3 minus 2? Minus 5. 5. Berarti dia punya inverse enggak? Ya. Punya inverse. Berarti ini singular atau tak singular? Tak Tak singular. Dikatakan tak singular jika matriks itu inverse-nya, determinannya Tidak sama dengan 0. Tidak sama dengan 0. Betul sekali teman-teman. Luar biasa, mantap nih. Insya Allah sampai di sini dulu teman-teman. Nanti akan saya sambung di pertemuan berikutnya. Siap-siap saja nanti saya sampaikan di grup pengajar. Selain aljabar linear elementer ada di besok lusa ya. Dan materi numerik ada di lusanya lagi. Di antara 3 tersebut akan saya sisipkan aljabar linear elementer 1 lagi untuk bahas sifat-sifat inverse matrix dengan
transpose matrik, sehingga target pekan ini modul 1 sudah selesai, sehingga pekan depan saya bisa langsung ke modul 3. Demikian Mas Rul, saya kembalikan kembali. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Mas Roni yang telah mengajari kita. Itu yang tadi 1.2.9 itu ngerjain